Dimasukkan sedikit tidak apa-apa dan itu. Sudah semua? Apa? Ya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang memberikan kita nikmat sehingga sore ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah ridhoi langkah-langkah kaki kita menuju majelis ini menjadi langkah ampunan dan langkah diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah. Oke, sore ini kita akan membahas tentang kemuliaan Ramadan. Karena sebentar lagi insya Allah 1 bulan kita akan ketemu dengan Ramadan. Ramadan ini bulan yang mulia. Maka bagaimana kita memanfaatkan Ramadan tadi supaya kita juga mendapatkan kemuliaan Ramadan tersebut. Oke ya, langsung aja kita ke yang pertama. Saya akan bacakan sebuah hadis dari Abu Hurairah ya. Nah, mana ini? Ana Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabus samai. Allah membukakan pintu-pintu langit. Wa tuqlaqu fihi abwabul jahimi. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan Allah mengikat dan diikatlah para setan itu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, faqad hurim, maka sungguh dia sudah terhalang. Nah, kita akan coba bedah satu persatu dari hadis ini mengenai keutamaan bulan Ramadan. Pertama tadi, jadi ini bulan Ramadan itu ada keistimewaan-keistimewaan. Yang pertama disebutkan bahwa Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa maknanya berkah itu?
Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kita ini kalau masuk bulan Ramadan, insya Allah kita akan menambah kebaikan, meningkatkan kebaikan. Kita akan mudah untuk melakukan kebaikan. Karena memang bulan Ramadan itu penuh barokah, sehingga kita itu mudah melakukan kebaikan. Ya mungkin kalau ini hari ini kita masih di bulan Rajab, auranya akan beda. Karena kita ini akan merasakan perbedaannya itu ketika nanti dari Sya'ban berpindah ke Ramadan. Kalau nggak percaya, nanti begitu masuk malam 1 Ramadan, itu langsung terjadi peningkatan di masjid itu tidak cuma 200%. Wah, apa ini? Jamaahnya. Ya kan? Bahkan bisa 1000%. Biasanya itu kalau jamaah itu, katakanlah ini kan yang paling ramai Isya nih ya. Jadi ini kan begitu nanti 1 Ramadan Isya, mungkin biasanya 2 shaf gitu ya. Pada malam 1 Ramadan, itu bisa barangkali berapa shaf itu? Wah, penuh. Barangkali 20 shaf gitu ya, kira-kira begitu. Terjadi peningkatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada keberkahannya. Allah itu kemudian memudahkan orang untuk berjalan menuju masjid. Ketika bulan-bulan sekarang ini, orang itu menuju masjid kayaknya apa ya? Kalau dibilang malas, mungkin ada malasnya. Sehingga ada sebuah perbedaan ketika masuk bulan Ramadan, gampang aja gitu. Padahal sama gitu. Kalau kemudian ngomong besok pagi kerja nggak? Kerja. Ini kan alasannya saya capek pulang kerja gitu ya. Kita coba buktikan nanti. Ini kalau nggak salah, ini kan kalau apa nanti 1 Ramadan jatuhnya hari Kamis apa ya kalau nggak salah, apa hari Rabu, katakanlah hari Kamis, artinya Rabu itu pasti dia bekerja, Kamisnya juga bekerja. Nah Rabu malam Kamis itu ketika malam 1 Ramadan itu orang pulang kerja itu baru itu sama seperti ini baru pulang kerja kan, jam 5 baru pulang, mungkin baru sampai rumah setengah 6 udah mau maghrib. Tapi hari ini untuk kemudian berangkat ke masjid berat. Tapi begitu nanti malam 1 Ramadan berangkat ke masjid jadi ringan. Karena memang di sana ada barokahnya. Sehingga orang mudah melakukan kebaikan dan kebaikan. Itu tadi ziyadatul khair. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah itu mewajibkan kepada kalian untuk melakukan siyam, puasa selama 1 bulan. Itu. Nah, maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 ini nanti menjadi ayat yang paling populer selama bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Jadi ada sebuah media yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaannya, yaitu di bulan Ramadan. Jadi kalau begitu, puasa sebenarnya adalah sebuah fasilitas yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman dalam rangka meningkatkan ketakwaan dirinya. Di bulan lain nggak ada kewajiban untuk berpuasa, kecuali mungkin ada orang nadar, beda lagi ya. Tapi pada prinsipnya nggak ada wajib-wajibnya bulan lain itu berpuasa. Hanya di bulan Ramadan lah kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Apa pentingnya Allah terhadap puasa kita? Nggak ada pentingnya. Allah tidak butuh puasa kita. Yang butuh berpuasa itu kita sebenarnya. Karena dengan berpuasa kita akan menjalani sebuah proses menuju ketakwaan. Di dalam puasa itu proses kita untuk menahan hawa nafsu, dan itulah sebenarnya inti
kita menuju takwa itu ketika kita mampu mengelola hawa nafsu kita, sehingga kita kemudian menjadi orang yang takwa. Orang yang berpuasa itu akan berhati-hati dari segala maksiat, ya kan? Makanya itu kan kalau kita nanti puasa itu biasanya jangan bohong lagi puasa gitu ya. Ya kalau bohong kalau puasa jangan bohong. Nah, itu. Berarti kalau nggak puasa kan kesannya begitu. Tapi memang itu cara sehingga orang akhirnya dia kemudian kan berhenti dari maksiat gitu. Itu kan bagus saja gitu. Coba bayangkan 1 bulan kita puasa, kalau kemudian tadi kita punya tadi dengan puasa itu menjadikan orang tidak bohong, dengan puasa menjadikan orang tidak menipu, dengan puasa menjadikan orang tidak mendolimi orang lain, kan bagus Pak, ya kan? Jadi faedahnya untuk siapa? Untuk manusia. Dan ketika dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, ketakwaannya meningkat. Ketika ketakwaannya meningkat, jaminan Allah bagi orang yang bertakwa datang kepada dirinya. Gitu. Jadi ini kan sebuah keutamaan Ramadan, tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Berikutnya disebutkan ada beberapa kalimat selanjutnya itu tuftahu fi abwabus samai, dibukakan di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Wa tuqlaqu fi abwabul jahimi, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat para setan itu. Jadi berarti ada ini 3 keutamaan yang lain yang tidak dimiliki di bulan selain Ramadan. Pintu langit dibuka itu artinya pintu surga. Maka ada hadis yang lain yang hampir sama. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Itu ya. Jadi kan ketika Allah mengatakan bahwa idza jaa Ramadhanu, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu surga dibuka. Wa ghulaqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Sudah, ini pernyataan dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kita ini ketika bulan Ramadan, Allah membukakan pintu langit, pintu surga seluas-luasnya bagi kita. Sehingga ketika kita ini melakukan kebaikan-kebaikan itu kecenderungan untuk masuk surga jauh lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Kemudian kecenderungan untuk masuk neraka sangat tipis karena nerakanya sedang ditutup. Jadi neraka itu nggak ngawe-awe gitu. Mungkin kalau bulan biasa seperti sekarang, nerakanya ngawe-awe gitu. Ya seperti apa ya? Saya membayangkannya mungkin kan seperti ada sales gitu ya. Ini sales apa? Sales surga, ini sales neraka. Itu. Ya kalau bulan yang lain ini masing-masing sales saling bertempur gitu di lapangan. Nah, itu malaikat sama setan ini, yang malaikat ngajak kebaikan, setannya ngajak keburukan. Selama Ramadan setannya istirahat Pak. Jadi kalau saya lihat berarti setan itu ada masa cuti 1 bulan, itu 1 tahun itu ya, yaitu di bulan Ramadan. Jadi dia dipenjara selama 1 tahun itu ya suruh istirahat, sudah istirahat. Itu pun ternyata juga masih banyak orang yang melakukan keburukan tadi ya, melakukan dosa kok bisa. Terus setannya itu pintar sekali berarti ya, setannya mungkin sudah punya teknologi remote gitu ya, sehingga dia tetap istirahat tapi menjerumuskan orangnya tetap bisa gitu. Wallahu a'lam. Tapi kita harus melihat kecenderungan kita di bulan Ramadan, memang kita untuk urusan yang hal-hal yang dosa itu kita jauh lebih ngerem ketimbang hal yang baik. Kalau Ramadan itu auranya itu pengennya sedekah gitu ya. Wah, ada buka puasa, yuk kita nyumbang buka puasa, kan gitu. Hal yang sederhana nih. Kita itu pengen berlomba-lomba untuk sedekah. Kita berlomba-lomba untuk sholat. Biasanya nggak pernah sholat malam, di bulan Ramadan itu sholat malam. Banyak hal
yang menyebabkan tadi pintu surga itu dibuka. Sehingga kecenderungan kita itu insya Allah dapat surganya Allah. Sebaliknya, kecenderungan kita untuk ke neraka lah jauh lebih sedikit. Bahwa memang ada orang-orang yang tetap melakukan dosa, iya. Ya barangkali memang setannya dia sendiri gitu ya. Ya gimana kan? Mbak membayangkan nggak? Setan dibelenggu. Setan itu memang kerjaannya adalah melakukan keburukan gitu. Dibelenggu, ya tetap melakukan keburukan kan gitu kira-kira. Nah jadi wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bukan termasuk setan-setan itu ya, bukan kemudian akhirnya kita tetap melakukan dosa-dosa. Tapi kebaikan itu yang kita terus upayakan. Selanjutnya disebutkan tadi bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih mulia, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu yang disebut sebagai Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar. Cuma ini memang terjemahan, kalau ini saya ngambil terjemahannya Depak ya. Itu disebut sebagai malam kemuliaan. Saya sih merasa kurang pas aja gitu. Karena Qadar itu artinya ketetapan, ukuran gitu ya. Nah, nanti kita coba bisa bahas itu. Sebenarnya malam Qadar itu apa? Jadi malam ketetapan. Di mana ketika kemudian Allah menanyakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu enggak Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa? Nah, itu. Kenapa? Nah, itu nanti kelanjutan ayatnya, Pak. Karena di malam itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengurusi semua urusan. Nah, jadi memang ini malam betul-betul disiapkan oleh Allah, dan itu hanya di bulan Ramadan, Pak. Malaikat diutus turun ke bumi untuk menyelesaikan urusan kita. Salamun hatta hiya matla'il fajr. Selamat, keselamatan. Artinya mereka ini, para malaikat ini memberikan keselamatan untuk kita semua. Hatta hiya matla'il fajr, sampai kemudian terbit fajar. Ya. Jadi ada peristiwa di mana para malaikat itu diperintah oleh Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Itulah kenapa disebut sebagai malam Qadar. Malam ketetapan. Allah menetapkan. Ya mungkin kita lagi berdoa nih Pak. Di malam Qadar kita berdoa. Ya Allah, ini yang belum punya jodoh, tolong berikan saya jodoh yang terbaik. Gitu kan. Oh, itu malaikat pas lewat itu, oh ini pas-pas malam Qadar nyatet gitu. Itu nyatet, lapor sama Allah gitu. Kata Allah, selesaikan. Oh, gitu. Kira-kira begitu kan? Apa disposisinya kan begitu kalau Allah itu kan gitu. Disposisinya Allah kepada malaikat, selesaikan. Oh, itu. Ya Allah sudah ngatur itu jodohnya. Nah itu nanti ada penyelesaiannya. Maka ini waktu yang istimewa hanya ada di bulan Ramadan. Satu malam itu hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa disebut sebagai khairum min alfi syahr? Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya jelas dong. Ketika kemudian misalnya tadi kita meminta kepada Allah dan kemudian dikabulkan permintaan kita, apa enggak begitu nikmatnya?
nilainya luar biasa kan. Sehingga kemudian kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun gitu. Ya kenikmatan itu yang akan kita rasakan nilainya. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Kok orang tidak berupaya untuk mendapatkan kesempatan yang istimewa bulan Ramadan di Lailatul Qadar? Ya karena dia tidak tahu saja keistimewaannya. Kalau dia paham ayat ini, jelas itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah menurunkan malaikat itu khusus untuk mengurusi urusan kita, Pak. Kita ini kan semua punya urusan nih, ya kan? Kita punya hajat, kita juga punya masalah. Pengen nggak diselesaikan oleh Allah? Kalau pengen, maka upayakan kita ini bisa mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar. Caranya ya dicari. Ya kan, kemudian pertanyaannya kapan Lailatul Qadar itu? Ya kan, kemudian clue-cluenya dari Rasulullah itu mengatakan 10 malam terakhir gitu ya. Kemudian malam ganjil. Ya wallahu a'lam. Karena memang tidak ada kepastian. Kalau ada kepastian saya kira mungkin bisa diputuskan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Wah itu pasti tanggal 27 Ramadan. Wah masjid penuh. Penuh semua gitu. Nah, tapi karena nggak ada, itu biasanya justru 10 malam hari terakhir itu orang sudah mulai lesu gitu ya. Ke masjidnya mulai berkurang. Sehingga yang dapat Lailatul Qadar itu yang sedikit tadi. Yang tetap bertahan itulah yang dapat Lailatul Qadar. Yang biasa-biasa saja dapat Lailatul Qadar kayaknya enggak gitu. Karena memang tidak ada effortnya. Jadi kalau kita ini pengen mendapatkan Lailatul Qadar, sebenarnya startnya harusnya dari 1 Ramadan. Kita sudah punya program. Jadi kalau ini saya kira ya mumpung kita masih 1 bulan ke depan Ramadan harus kita siapkan. Saya pengen apa ya Ramadan ini? Pengen dapat Lailatul Qadar deh. Sederhananya gini, terus cirinya orang dapat Lailatul Qadar itu kayak apa? Ada perubahan hidupnya. Ada perubahan hidupnya setelah Ramadan. Kan gitu logikanya. Kalau kemudian hidupnya sama-sama aja, ya barangkali belum aja. Mungkin Ramadan tahun berikutnya dapat. Kalau masih punya umur kan gitu ya. Ya kalau nggak punya umur ya sudah. Ya berarti memang jatahnya begitu. Tapi kalau kita ini pengen mendapatkan sesuatu tadi Lailatul Qadar, mari kita start di awal Ramadan, sudah siapkan diri. Setiap malam di bulan Ramadan itu kita isi dengan amal soleh, isi dengan doa. Selanjutnya Ramadan itu karena tadi diwajibkan puasa, maka ada keistimewaan bagi orang yang berpuasa, yaitu puasa itu selama Ramadan menghapuskan dosa. Rasul menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ihtisaban, ya, karena iman dan karena ihtisaban, mengharapkan, menghitung-hitung pahala, maksudnya mengharapkan ridhonya Allah itu, ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada privilege-nya. Begitu kita puasa di bulan Ramadan itu purna, maka kita akan mendapatkan satu reward berupa ampunan. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan antara Jumat dengan Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, itu menutup dosa di antara keduanya. Jadi antara Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini itu menggugurkan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Ya. Idat stanaba al-kabair, dengan syarat tidak
melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa itu kan ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu tidak bisa diampuni dengan metode ini, dengan puasa, ya kan, kemudian sholat. Kan tadi antara sholat dengan sholat itu menghapus dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat menghapus dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan menghapus dosa di antara keduanya jika tidak melakukan dosa besar. Terus dosa besar bisa diampuni dengan cara apa? Dengan cara taubatan nasuha. Itu. Artinya Allah itu sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan media untuk kita diampuni dosa-dosanya. Dosa kecil ini tadi, setiap hari kita ada upaya menghapus dosa-dosa kecil kita melalui sholat 5 waktu. Kemudian setiap minggu itu dari Jumat ke Jumat, ya, dan setiap tahun dari Ramadan ke Ramadan. Kurang sayangnya apa Allah kepada kita? Maka bersyukurlah kita mendapatkan fasilitas Ramadan, karena itu fasilitas pengampunan dosa untuk kita. Jangan sia-siakan Ramadan hanya seperti ya bulan-bulan yang lain aja. Supaya diampuni dosanya, maka tentu harus ada yang istimewa kan gitu di Ramadan itu. Sama tadi, kenapa kok kita melakukan sholat, antar sholat itu diampuni dosanya? Ya karena kita ini sholat menghadap kepada Allah. Di dalam sholat kita meminta ampun kepada Allah kan gitu. Kemudian ketika Jumat itu kita melakukan ibadah sholat Jumat. Kita juga melakukan sunnah-sunnah di hari Jumat, ya kan? Karena ada sunnah-sunnah hari Jumat juga. Nah ini kalau kita mau diampuni dosanya setiap minggunya, maka sunnah-sunnah hari Jumat dilakukan. Begitu juga ketika kita masuk bulan Ramadan, maka bukan hanya yang wajibnya yang kita lakukan, tapi juga sunnah-sunnahnya kita lakukan. Oke, selanjutnya. Di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa karena kita dalam kondisi puasa. Dan orang yang berpuasa itu salah satu keistimewaannya, dia mustajab doanya. Nah ini kalau hari ini kita puasa, insya Allah kalau sekarang ini berdoa Pak, dikabulkan oleh Allah, ya kan? Nah ini kan ahli puasa semua itu, insya Allah. Jadi Rasul menyatakan, salah satu laturadu da'watuhum, ada 3 golongan, 3 orang yang doanya tidak pernah ditolak. Pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka, ya kan Pak? Ya, jadi ini hari ini kalau kita puasa, berbanyaklah doa. Yang mungkin sedang punya masalah itu memang sebaiknya banyak puasa, karena di saat puasa itu adalah waktu yang istimewa untuk berdoa. Maka kita ini selama 1 bulan puasa di bulan Ramadan itu kan punya kesempatan untuk kita dikabulkan doa-doa kita. Belum lagi tadi kan ada keistimewaan ketika Lailatul Qadar gitu kan, malamnya. Ada malam yang istimewa ketika kita berdoa tadi, malaikat langsung menyelesaikan apa yang menjadi permohonan kita. Satu tadi orang yang berpuasa. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang didolimi. Nah ini berarti kita ini kan Ramadan itu insya Allah ya paling tidak dapat bagian 1 tadi, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka. Nah, kalau kemudian jenengan iso komplit 3-tiganya, wah itu insya Allah makbul itu. Anda menjadi pemimpin yang adil, udah gitu didolimi, wah puasa, wah doanya langsung makbul, gitu ya. Wah sudah menjadi pemimpin adil masih didolimi, wah, luar biasa kan? Puasa pun terguncang aras itu kira-kira.
Ya, maka ini pentingnya kita ini untuk memilih pemimpin yang adil, karena doanya pemimpin yang adil itu mustajab, gitu ya. Jangan kemudian karena kita pengen ini dia pemimpin adil supaya lebih mustajab lagi, kita dolimi aja pemimpinnya. Wah, itu repot itu ya. Bukan begitu. Tapi dengan dia menjadi pemimpin adil, menjadi salah satu doa tidak terhalang. Ya. Oke. Terakhir. Orang yang puasa itu dia di bulan Ramadan mendapatkan keistimewaan tadi kan, dikabulkan doanya. Tapi ada juga, yaitu dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah itu membebaskan beberapa orang dari api neraka di bulan Ramadan setiap hari. Jadi setiap hari itu kan ini kan Allah punya data, ya kan? Kan Allah punya hak prerogatif kan gitu. Mau mengampuni atau mau menyiksa. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jadi Allah itu mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Khusus bulan Ramadan ini, saya kira ini mungkin bulan apa ya? Bulan remisi. Nah, gitulah ya. Benar ya? Apa bulan grasi? Grasi ya? Kalau presiden itu apa? Grasi ya. Jadi Ramadan itu bulan grasi, di mana Allah setiap hari mengeluarkan grasinya kepada beberapa orang. Ya, jadi ketika Ramadan itu ada orang yang tadinya sudah jatahnya neraka, terus dicoret. Nah, ini masuk surga. Ya pilihannya cuma dua, Pak. Kalau nggak surga kan neraka. Kalau kemudian dicoret neraka ya pasti masuk surga. Masa kemudian ini nggak masuk neraka, terus masuk mana? Ya masuk surga. Ya. Jadi itu Pak, ada grasinya di bulan Ramadan setiap hari. Misalnya Ramadan itu 29 hari, berarti Allah memberikan grasi selama 29 hari. Hari pertama si A sampai si Z, nah, misalnya gitu. Hari kedua si nomor 30 sampai 70 misalnya begitu terus. Ada terus. Oke. Kemudian wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim itu apabila dia berdoa pasti akan dikabulkan. Nah, itu tadi ya, keistimewaan Ramadan itu pada saat itu Allah membebaskan orang dari api neraka dan juga doa-doa kita ini makbul. Maka perbanyaklah doa ketika bulan Ramadan. Dah itu aja. Apalagi yang memang sedang punya hajat, kayaknya belum tercapai, mintalah. Ya jangan hanya urusan dunia, tapi juga minta urusan akhirat. Maka kan kita ada beberapa doa yang diajarkan untuk dibaca. Misalnya ketika 10 malam hari terakhir, Rasulullah itu mengajarkan untuk memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkanlah saya, kan gitu. Perbanyak itu. Ini urusannya sebenarnya urusan akhirat. Kalau sudah dimaafkan insya Allah plong gitu. Kemudian doa apa lagi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya ini kita minta diberikan surga dan minta dijauhkan dari neraka. Dah gitu. Perbanyak doa-doa itu. Kalau sudah memperbanyak, insya Allah ini bulan dikabulkannya doa-doa kita, maka kita insya Allah selamat hidup kita, gitu ya. Terus apalagi? Nah, khusus berkaitan dengan puasa. Puasa ini ibadah yang menarik.
Di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan, kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia itu lahul hasanatu bi asri amsalihha ila sab'imi'ati dhifin, itu dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap amal manusia itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Qala azza wa jalla, kemudian Allah menyampaikan, illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa anal ladzi ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Terserah aku. Enggak harus 10 sampai 700 kali lipat, tapi mungkin bisa berapa? 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Terserah Allah. Karena tadi Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah untukku. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasanya itu untukku, wa anal ladzi ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Terserah Allah. Kenapa kok begitu? Nah, itu tadi bedanya amal puasa dengan amal yang lain itu apa? Amal puasa itu tidak kelihatan. Kita tidak bisa mengatakan orang itu puasa atau tidak. Di sini itu saya tidak tahu jenengan itu puasa atau tidak. Ya kan? Meskipun mungkin mukanya kuyu gitu ya, kelihatan lemas, kan tidak menjamin itu puasa, betul ya? Kalau kemudian amal sholat kan kelihatan, oh itulah sedang sholat, kan gitu. Apalagi amal haji, umroh kelihatan, gitu kan? Zakat juga kelihatan, sedekah kelihatan, tapi puasa nggak kelihatan. Ini puasa atau tidak? Yang tahu itu siapa? Diri kita dan Allah. Betul nggak? Jenengan ngomong mungkin ada, loh saya juga pernah itu sahur, ikut sahur gitu. Tapi ketika di siang hari, saya itu lupa, ini saya gara-gara saya sudah sahur ya toh, kemudian ngisi pengajian hari Kamis disogati, saya itu lupa makan terus gitu kan. Tak pikir-pikir, oh iya saya itu tadi puasa, kalau dia sekarang dikasih makan kok makan itu. Ya sudah, terpaksa saya batalkan. Tapi kan pulang-pulang saya tetap bilang puasa, ya kan gitu. Nggak enak sama istri saya, kok istri saya sudah puasa, nanti saya bilang saya batal, wah nanti istri saya marah-marah. Oh saya puasa sendiri ya, enggak. Saya tetap nggak makan, nggak apa gitu kan. Begitu istri saya nyediain buka puasa, saya ikut buka puasa. Nggak tahu istri saya, kan gitu. Hah? Sekarang tahu. Ya tapi itu. Jadi kita tidak tahu Pak, posisi puasa atau tidak puasa tidak tahu. Itu kenapa kemudian ini urusannya yang ngasih itu Allah saja pahalanya. Terserah Allah. Karena betul-betul keikhlasan. Puasa itu karena ketakutan kita sendiri kepada Allah gitu. Dan orang yang takut itu kalau kita merujuk kepada surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, maka Allah sediakan 2 surga. Enggak cuma 1, Pak. Jadi orang yang berpuasa itu kan karena takut kepada Allah, maka Allah janjikan 2 surga. Jenengan kira-kira kalau dikasih 1 surga, seneng apa enggak? Nah apalagi dikasih 2, itu ya, wah lebih seneng lagi dong, masa enggak gitu. Dan kemudian disebutkan kalau jenengan baca Ar-Rahman itu nanti pasti bersemangat pengen dapat surga gitu, karena itu menarik semua itu, kalau itu ya, menarik gambaran surganya gitu. Meskipun nanti saya yakin jauh lebih menarik lagi ketika kita sudah masuk surga. Ini kan baru gambarannya, ketika masuk surga pasti lebih indah. Nah, jadi berpuasa itu merupakan amal yang privat antara kita dengan Allah, nggak bisa orang lain melihat. Makanya kemudian Allah memberikan balasan yang luar biasa. Kalau di Ramadan kok kita tidak puasa, ya berarti ketakutan tadi kepada Allah
Kita tidak ada. Puasa wajib aja enggak, apalagi puasa sunnah, kan kira-kira begitu ya. Nah itu. Selanjutnya yang terakhir, mungkin masih ada ya. Nah, orang yang puasa itu disebutkan lisoimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya, orang puasa itu kebahagiaannya dua. Di dunia itu, ketika kita ini buka puasa itu bahagia setengah mati. Ini habis ini itu begitu, meskipun ya cuma gorengan itu kan rasanya enak saja. Itu. Enak, nikmat. Karena sudah ngempet ini dari tadi kan gitu. Ngempet gitu, begitu ada rasanya itu bahagia sekali. Itu. Makanya kalau sunnah yang orang berlomba-lomba untuk melakukannya adalah berbuka puasa. Wah, itu sunnah yang paling banyak pelakunya itu mengawalkan buka, itu luar biasa. Ya kan? Jadi ibadah sunnah yang orang berlomba-lomba itu adalah mengawalkan buka puasa. Ya, kalau nggak percaya ya, kalau nanti kita pas buka puasa itu pas nanti Ramadan di restoran, di rumah makan gitu, orang itu semua yang dilihat itu jam gitu kan, seperti orang mau lari gitu ya. Wah, ini kayaknya itu begitu nanti tit gitu langsung lari gitu. Jadi betul-betul luar biasa kan. Coba kalau kita membayangkan setiap orang adzan itu langsung seperti, wah itu kapan ini mau maghrib gitu, saya mau langsung ke masjid ini. Kan luar biasa Pak. Sayangnya kayaknya enggak gitu ya. Kita ini apalagi kalau duhur itu lagi, wah sepaneng-sepanengnya kerja, adzan, wah malah harus duhur gitu kan gitu. Belum selesai kerjaannya kan gitu. Padahal tadi kita ini untuk urusan buka puasa, wah insya Allah on time gitu. Ya, kalau buka puasa itu kita on time ya. Ya nggak apa-apa, minimal pernah melakukan sunnah kan gitu. Jadi alasannya, kenapa kok Anda kalau buka puasa itu segera? Iya, saya sunnah Rasul. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu kebahagiaannya orang yang berpuasa. Tapi lebih bahagia nanti ketika kita di akhirat. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Ini ada yang bertanya kepada saya masalah bertemu dengan Tuhan ini. Wah, ini saya bingung juga menjawabnya ya, karena saya belum pernah, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara deskriptif. Saya ditanya, ini Pak, kalau nanti kira-kira di akhirat itu kita ketemu dengan Allah itu seperti apa? Waduh, bingung aku. Saya ditanya sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi itu melihat wajah Allah atau tidak? Wah, itu juga pertanyaannya. Saya sulit menjawab, karena saya belum pernah ketemu dalilnya. Nabi pernah menyatakan saya melihat wajahnya Allah, terus mendeskripsikan wajahnya Allah. Nggak ada, betul nggak? Pernah nggak kali mendengar itu bahwa Rasul menggambarkan wajahnya Allah? Nggak ada. Kenapa? Kalau kemudian dideskripsikan, nanti ada orang lukis Pak, repot kan? Orang kita ini kalau diomongin, wah Allah itu kayak gini, wah itu dilukis. Terus nanti dipasang. Terus kalau sholat dipasang. Ini bahaya. Menjadi orang yang meleset lagi gitu ya. Bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala kan gitu. Jadi seperti apa wajahnya Allah wallahu a'lam. Maka ini janji Allah. Nanti untuk orang-orang yang berpuasa kita akan ketemu dengan Allah. Dan disitulah kita baru tahu wajahnya Allah seperti apa. Dan itulah kebahagiaan yang belum pernah tahu. Kita enak rindu, belum pernah tahu, ketemu rasanya bagaimana? Senang nggak? Senang sekali. Sama seperti misalnya ada anak hilang gitu ya, berpuluh-puluh tahun ketemu dengan orang tuanya. Saya kira kan mungkin dia katakanlah dia hilangnya waktu kecil, ketemu sudah dewasa, pasti sudah berubah wajahnya. Mungkin orang tua sudah nggak tahu, tidak mengenali saat itu. Tapi begitu si anak mengatakan, saya ini anakmu, gitu ya.
Wes pokoknya dia percaya saja, dipeluk gitu. Percaya dia dipeluk aja. Nah, apalagi kita kepada Allah SWT. Maka ketika itu betapa luar biasa senangnya kita gitu. Sudah dapat surganya, bisa ketemu dengan Allah SWT. Nah, itulah saya kira ya beberapa hal yang saya sampaikan, mulianya Ramadan. Persiapkan diri kita sehingga kita nanti itu mendapatkan kemuliaannya. Jangan sampai Ramadan itu lewat begitu saja kita kemudian menyesal. Mumpung masih ada waktu 1 bulan, persiapan itu dari sekarang. Jangan nunggu kalau sudah Ramadan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan, tanyakan sebelum Ramadan, jangan ketika sudah jalan Ramadan. Telat. Karena ini biasa banyak ini. Kalau saya, ya kebetulan sih saya kalau pas Ramadan itu siaran radio saya tapping gitu ya. Tapi biasanya ada banyak pertanyaan di bulan Ramadan. Kalau pas bulan Ramadan pertanyaannya itu, apakah kalau sikat gigi itu membatalkan puasa? Misalnya begitu ya. Dan itu tanyanya setelah dia Ramadan, setelah dia sikat gigi pada saat puasa. Untuk apa ditanyakan? Wong sudah tadi sudah sikat gigi gitu ya maksudnya. Ya kan? Berarti ya jawaban saya, ya enggak apa-apa sikat gigi kan gitu. Nah, itu maksud saya, jangan bertanya ketika itu sudah dilakukan. Harusnya ketika belum dilakukan ditanyakan. Sehingga kalaupun nanti kejadian, oh sudah tahu. Nah, itu kira-kira maksud saya. Begitu juga nanti kita bicara tentang keistimewaan Ramadan ini yang luar biasa, maka harusnya saat ini kita sudah cari ilmu dulu. Apa yang harus saya siapkan, amalan apa dan sebagainya. Kalau sudah gitu, insya Allah Ramadan kita akan tenang. Untuk ibu-ibu yang masih punya utang, bayar utangnya dulu ya. Yang sudah lunas utangnya, ya kita persiapkan ilmunya dulu, mentalnya, fisiknya. Ya kalau perlu ya duitnya. Mau kenapa duitnya? Ya kan kita pengen supaya Ramadan itu kita sedekahnya lebih banyak. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi kalau memang mau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Ramadan ada satu lagi ya, itu berkali-kali kita bahas itu mengenai Al-Qur'an ya. Nah, untuk Al-Qur'an ini kita tuh diterima dalam sisi seperti apa? Dalam arti harus di masjid atau pada waktu kita mengajarkan kan Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Ya. Kalau saya seperti itu, itu. Prinsipnya itu tadi bahwa Allah memberikan fasilitas dengan menurunkan para malaikat untuk mengurusi urusan kita. Mau di rumah, mau di masjid, sebenarnya itu boleh-boleh saja. Cuma ketika kita meniru Rasulullah SAW, beliau memang 10 malam terakhir beliau ada di masjid, gitu kan? Ya kalau kita memang mampu meniru Rasulullah, ikuti cara Rasulullah, itu cara yang terbaik. Bahkan Rasul itu ngajak istrinya, gitu ya, dibikinkan apa iki? Kamar khusus di masjid. Nah ini yang mungkin di Semarang belum apa ya? Belum ada. Nah, ya mungkin kita mengadakan. Ya itu karena memang itu harusnya tadi difasilitasi. Ibu-ibu itu jangan kemudian sing punya kesempatan bapak-bapak. Iktikaf itu bukan hanya haknya bapak-bapak. Ibu-ibu punya hak untuk iktikaf. Wong itu Rasulullah memang mengajarkan begitu. Jadi istrinya dikasih kemah-kemah, jadi maksudnya supaya tidak kelihatan. Saya kira mungkin ya kita bisa mempelopori untuk itu ya. Yang kira-kira punya masjid bisa digunakan untuk itu, saya kira dimulai sajalah. Untuk ibu-ibu bisa iktikaf. Tapi tadi kalau di rumah bagaimana? Boleh. Cuma kan kita cari yang terbaik. Yang terbaik ada di masjid. Begitu sudah maghrib. Wes kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.